Dalam Islam tak ada ruh gentayangan, tak ada. Orang yang mengatakan ada ruh gentayangan itu terlalu banyak menonton film hantu. Lama-lama dia jadi hantu. Ibu-ibu jangan nonton film hantu. Kalau ibu jadi hantu, anaknya tuyul. Oleh sebab itu maka dalam Islam tak ada ruh gentayangan. Yang ada itu bahwa ruh itu dalam kuasa Allah SWT. Jadi kalau nanti mana tahu Abdul Somad meninggal dunia, tiba-tiba orang di Pekanbaru ini ada yang kerasukan, kemasukan, kesambet kata orang Jawa, kesapo kata orang Melayu. Tiba-tiba ditanya dia, fulan yang kerasukan. Ya. Siapa kau ini? Aku Abdul Somad LCMA. Ini Ustaz Somad nih? Bukan. Itu adalah jin Qorin. Qorin artinya selalu bersama. Waktu saya lahir ada jin yang ikut waktu saya lahir. Itulah maka jin itu mencucuk pusat anak yang baru lahir itu, menangis anak itu. Karena jin yang lahir itu ikut sama dia. Lalu kemudian ketika orang itu mati, jin itu tidak mati karena jin umurnya panjang. Dan jin itu ingat dan dia bisa meniru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang di luar bisa menengok saya? Bisa? Begitulah almarhum Haji Musa Lomah bin Lomah dan almarhumah Hajah Nurani binti Kundur bisa melihat kita malam ini. Karena beda alam barzah. Barzah itu artinya bainahuma barzakhun la yabghiyan. Antara air sungai Siak dengan air laut Selat Malaka ada barzah. Maka air sungai itu tidak masin. Karena kalau tak ada barzah, masuklah air sungai, masuklah air Selat Malaka itu ke sungai Siak, masinlah semua air sungai Siak itu, matilah kita. Masinlah air Pekanbaru nih. Maka arti barzakh itu pemisah. Sama macam kita ini sekarang ada pemisahnya. Tapi mereka bisa melihat saya. Begitulah orang meninggal tuh bisa menengok, menyaksikan, melihat perbuatan anak cucu, cicit, menantu. Senanglah almarhum almarhumah malam ini melihat orang berkumpul di rumahnya baca Yasin, berzikir, bertahtim, bertahlil dan lain sebagainya. Sebaliknya ada pula lah malam ini orang-orang tua di tempat lain menengok, menyaksikan anak menantunya sakau, melakukan perbuatan maksiat. Jadi kalau itu ditanamkan ke anak-anak kita, maka tiap malamlah dia membaca Yasin, tiap malamlah dia berzikir dan berdoa. Kenapa mereka yang di luar itu bisa melihat? Karena tersingkap tirai. Tirai yang tersingkap itu dalam ilmu tasawuf namanya kasyaf. Kasyaf artinya tirai yang tersingkap. Jadi orang yang hidup ini bisa menengok orang mati, bisa. Mana buktinya kalau dalil cakap orang ustadz ini bisa orang hidup melihat orang mati? Nabi Muhammad SAW waktu Isra Mi'raj berjumpa dengan Nabi Adam, berjumpa dengan Nabi Musa, berjumpa dengan Nabi Ibrahim, berjumpa dengan Nabi Yahya, berjumpa dengan nabi-nabi. Nabi-nabi itu sudah meninggal dunia. Kenapa bisa? Disingkapkan Allah Subhanahu wa ta'ala tirai. Tapi jangan gara-gara kaji malam ni balik dari sini semua mengaku berjumpa almarhum. Di mana sebetulnya letak ruh itu Pak Ustaz? Buku yang paling lengkap tentang ruh ini ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Judulnya Ar-Ruh. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia 3 huruf, Roh, R-O-H. Dulu pernah kita bedah buku di Masjid Agung An-Nur.
Pendapat pertama mengatakan ruh orang baik letaknya di Illiyin, ruh orang jahat letaknya di Sijjin. Pendapat kedua mengatakan ruh itu letaknya di alam barzakh, di kubur itu. Pendapat yang ketiga mengatakan ruh itu letaknya al-arwahu mursalatun haitsu sya'at, maka ruh lepas bisa pergi kemana sekehendak hati dia. Pendapat yang keempat mengatakan ruh itu berada di suatu, banyak betul pendapat. Kontradiktifkah pendapat-pendapat ini? Tidak. Kenapa begitu? Karena ruh itu bukan jasad fisik macam kita yang terikat oleh ruang, tempat, dan waktu. Oleh sebab itu, ruh yang berada di Illiyin bisa pindah ke alam kubur dan bisa pindah lepas melihat, tapi sesuai dengan kehendak Allah. Tak ada ruh itu yang lepas tanpa izin dari Allah. Sama macam anak tinggal di pesantren, tak mungkin dia bisa lepas pintu tanpa izin dari ustaz. Maka begitulah ruh-ruh itu dalam kuasa Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun. Dalam Islam tak ada ruh gentayangan, tak ada. Orang yang mengatakan ada ruh gentayangan itu terlalu banyak menonton film hantu. Lama-lama dia jadi hantu. Ibu-ibu jangan nonton film hantu. Kalau ibu jadi hantu, anaknya tuyul. Oleh sebab itu maka dalam Islam tak ada ruh gentayangan. Yang ada itu bahwa ruh itu dalam kuasa Allah SWT. Jadi kalau nanti mana tahu Abdul Somad meninggal dunia, tiba-tiba orang di Pekanbaru ini ada yang kerasukan, kemasukan, kesambet kata orang Jawa, tersapo kata orang Melayu. Tiba-tiba ditanya dia, fulan yang kerasukan. Ya. Siapa kau ini? Aku Abdul Somad LCMA. Kalau memang kau betul Ustaz Somad, coba kau ceramah dulu. Assalamualaikum. Itu bukan ruh Abdul Somad, karena ruh tak bisa dipanggil dan ruh tak bisa masuk ke badan. Lalu yang masuk itu siapa? Bisa pula dia bercerita, dia berjalan katanya. Kalau memang kau betul Abdul Somad, coba ceritakan perjalananmu dulu. Aku pertama kali ceramah bulan Oktober 2010 di Islamic Center Pasir Pengarayan, dibawa oleh Dr. Andus Haji Ahmad MSI. Hah? Iya, ini Ustaz Somad nih. Bukan. Itu adalah jin Qorin. Qorin artinya selalu bersama. Waktu saya lahir ada jin yang ikut waktu saya lahir. Itulah maka jin itu mencucuk pusat anak yang baru lahir itu, menangis anak itu. Karena jin yang lahir itu ikut sama dia. Lalu kemudian ketika orang itu mati, jin itu tidak mati karena jin umurnya panjang. Dan jin itu ingat dan dia bisa meniru. Ya, sebab itu kalau ada anak-anak kita balik ke rumah selalu menirukan gurunya. Guruku yang ini begini cakapnya guru. Itu ada bakat-bakat jin. Oleh sebab itu maka jangan percaya kepada yang model-model begini, karena ini bisa merusak akidah. Jadi dulu di Eropa itu ada tradisi memanggil roh. Istilah Arabnya namanya tahdirul arwah, memanggil roh. Rupanya Syekh Muhammad Abduh dari Kairo, waktu itu dia sedang berkonflik masalah politik dengan Raja Mesir. Larilah dia ke Paris, Perancis. Dihadirkan di majelis itu, majelis memanggil roh itu. Kalau tempat kita macam jelangkung. Lalu kemudian dimintalah kepada Syekh Muhammad Abduh, Syekh Muhammad Abduh dari Mesir, ya, mau pesan roh siapa? Request roh siapa? Bisa kita panggil. Roh bapakmu, roh emakmu, siapa? Kata Syekh Muhammad Abduh, tolong panggilkan roh Nabi Isa. Aku mau bertanya kepada dia, sebetulnya dia udah meninggal atau masih hidup, apakah dia bagaimana dulu? Kata yang manggil itu, roh yang lain bisa, tapi roh ini tidak. Nah, jadi ulama itu cerdas luar biasa. Dalam satu kata-katanya itu mengandung hikmah, karena dia dapat ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ruh itu tidak bisa ditengok, tak bisa dipegang, karena dia bukan maddi, materi. Sedangkan materi itu bisa ditangkap dengan panca indera. Tapi ada orang-orang yang disingkapkan Allah Ta'ala hijabnya, maka dinampakkannya lah ruh-ruh itu. Maka kemudian pada dasarnya kita ini tidak pernah mati. Di 5 alam yang kita lewati itu kita hidup. Alam yang pertama namanya alam roh. Kalau 1 namanya roh. Kalau 2 namanya ruhani. Kalau banyak namanya arwah.
Waktu itu belum ada kulit, belum ada kuku, belum ada bulu, belum ada darah, belum ada daging, belum ada tulang, belum ada sumsum. Yang itu waktu hanya ruh saja. Waktu itulah Allah bertanya kepada ruh itu semuanya. Kata Allah Ta'ala, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kamu? Waktu itu semua ruh menjawab, bala syahidna, kami bersaksi engkaulah Tuhan kami ya Allah. Waktu itu kita sudah hidup. Lalu kemudian dari alam ruh itu pindah kita ke alam rahim. Di alam rahim itu kita tinggal 9 bulan 10 hari yang normal. Tapi dalam beberapa fikih dikatakan bisa janin itu bertahan sebelum ada operasi sesar, bisa bertahan sampai 2 tahun baru keluar. Sekarang tak ada itu. Karena sekarang asal udah lewat, bolah kata dokter. Lalu kemudian di alam rahim itu pun kita hidup juga. Lalu kemudian pindahlah ke alam yang ketiga, ini alam dunia. Kalau ikut Nabi 63 tahun. Baina sittina wa sab'in kata Nabi, antara 60 sampai 70. Lalu kemudian keluar dari alam ini, itulah alam yang lama, namanya alam barzah. Dan di alam barzah itu pun kita hidup juga. Kalau di alam barzah itu tak hidup, untuk apa salam pada kubur? Lewat di jembatan, setelah jembatan Harapan Raya, arah ke apa tuh? Nah, saya mau mancing aja. Yang ternyata yang diingat ibunya Lemayang. Apa kata kita waktu lewat jembatan di situ? Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahul mustaqdimina wal mustakhirin nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Itu menunjukkan bahwa ruh itu tak mati, hidup dia. Itulah maka kita ucapkan salam. Takkan mungkin kita mengucapkan salam pada batu nisan, tak mungkin mengucapkan salam pada pokok kayu. Itu menunjukkan ruh itu hidup dan dia menjawab salam. Itulah maka kita tegak di depan makam Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum ya khaira khalqillah, Assalamualaikum ya safwatallah. Dan dari Pekanbaru ini kita ucapkan salam kepada dia di Madinah. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ziarah kita ke makam Baqi dan Ma'la, itu juga kita ucapkan Assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahul mustaqdimin wal mustakhirin nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Lalu sesudah itu pindahlah kita ke alam yang terakhir, itulah dia alam akhirat. Dan di alam akhirat itu pun kita hidup. Maka sesungguhnya kita tidak pernah mati, dengan makna bahwa mati tak ada wujudnya, tak ada hidupnya. Hanya saja kita keluar dari cangkang macam keong, macam seafood, keluar isinya itu lapuklah dia. Kita gali tanah, berapa kali ketemu orang-orang yang tinggal di tepi pantai, kulit kerang, keong, siput, yang sudah keluar maka lapuklah dia menjadi tanah, kena penyakit osteoporosis. Rajinlah berjalan kaki 10.000 langkah sehari, minum susu, kalau tidak nanti tulang Anda akan rapuh macam kulit kerang masuk ke tanah. Kenapa tulang kita ini, daging ini tak busuk? Karena masih ada ruh bersemayam di dalam jasad. Ketika jasad keluar dari ruh, ruh keluar dari jasad, maka jasad ini busuk, mati. Tapi ada yang tetap hidup, itulah dia ruh. Tapi sekarang yang banyak diperhatikan orang, ruh apa jasad? Jasad. Menonton TV kita dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore, semua iklan di TV itu tentang ruh apa jasad? Jasad. Dari mulai iklan tumit kaki pecah-pecah, sampai ketiak hitam, sampai ketombe, semua. Dan sekarang orang sibuk mengurus zakat. Zakat pula jasad. Sibuklah mengurus jasad, operasi plastik, semua ditajamkan dari mulai dagu sampai hidung. Tapi tajamnya cuma 2 bulan, habis itu mengelupaslah hidung tadi, memanjang pas macam mak lampir nenek sihir. Yang tersinggung berarti operasi plastik. Nah, oleh sebab itu maka yang paling kita pentingkan ini seimbang antara ruh dan jasad, seimbang antara zahir dan batin, seimbang antara spiritual dan material. Material benda, spiritual adalah yang tak nampak. Orang-orang barat itu pun sesungguhnya percaya sama ruh itu.
Mana pula ada orang barat tuh percaya sama ruh, Pak Ustadz? Buktinya orang barat kalau dia mau tenggelam di laut, dikasihnya kode ke atas supaya datang rescue penyelamat helikopter. Apa dikasihnya simbol? SOS. Apa arti SOS itu? Save our soul. Save, selamatkanlah. Our, kami. Soul, ruh. Selamatkanlah ruh kami. Orang Indonesia mengakui adanya ruh itu. Baik Islam maupun tak Islam. Tercantum dalam lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Kenapa jiwa dulu baru badan? Karena memang dulu ada jiwa baru badan. Jadi agama apapun dia, orang manapun dia, tentang ruh ini dia percaya. Hanya saja ada sebagian orang yakin tak yakin. Aku ruh ini tah dan tah tidaknya, kata dia. Tapi kita yakin seyakinnya, karena dalam Quran dikatakan yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepada engkau tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Katakan ruh itu urusan Allah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan engkau hanya tahu sedikit saja tentang ruh itu. Ini pembahasan yang pertama. Yang kedua, bahwa malam ini kita bersilaturahim. Man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, murah rezekinya, panjang umurnya, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Tadi kata Pak Ahmad, mohon maaf Bapak Ibu, kami hanya menyediakan bingkisan 500. Apa kata omak-omak di belakang? Kami cuma mau mendengar tausiah Pak Ustadz. Artinya apa? Sohibul bait khawatir, karena memang begitulah tuan rumah biasanya. Dan rupanya tamu-tamu memang meniat dari rumah mau datang bersilaturahim. Panjang umur, murah rezeki. Bahwa kemudian dia tak dapat, itu memang takdir lah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud saya silaturahim ini sekarang banyak putus. Jadi sebetulnya apalah yang mau tujuan daripada Isra Mi'raj, Maulid Nabi, nuzul Quran, malam tahun baru hijrah, nah nikah anak orang ada walimah, lalu kemudian lahir anak orang ada akikah, ada yang meninggal takziah, ada yang baru wisuda tahniah. Itu sebetulnya hanyalah momen mempersatukan kita untuk silaturahim. Makanya datang. Saya malam pertama datang. Kemudian sesudah itu malam ketiga datang. Habis itu malam ke-40 saya bilang tak bisa Pak. Saya 40 ini sedang di luar. Tak apa-apa Pak Ustadz. 41, 42, 43, 45. Kata Pak Ahmad. Jadi teringat, senyum sendiri saya waktu dibilang Pak Ahmad 42, 43 tak masalah. Waktu itu ingat saya kepala dinas PU menjemput saya ke Panam jam 10 malam. Bisa Ustadz datang ke Pasir Pengarayan? Saya bilang saya tak bisa. Karena saya hari ini mengajar penuh kelas internasional. Jam 10 malam saya baru keluar kelas. Maksud saya ngasih tahu jam 10 malam itu artinya batal kalah acara nih. Tiba-tiba jam 10 malam datang kepala dinas PU ke Panam. Kenapa Bapak datang? Jemput Ustadz. Siapa nyuruh? Pak Ahmad gitu. Tapi saya bilang malam tak bisa. Bupati kami itu tak ada gigi mundurnya gitu. Almarhum udah Pak Kepala PU. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afwan. Jadi pahamlah Bapak kenapa sering saya kemari, karena memang tak ada gigi mundur, maju terus. Alhamdulillah silaturahim kami ini sudah terjalin. Oktober 2010 lah saya pertama kali sampai ke Islamic Center Pasir Pengarayan. Ini udah Oktober pula 2020. 10 tahun sudah berjalan, bolak-balik. Macam-macam yang saya alami dalam perjalanan ke pasir itu. Pernah waktu itu haul Syekh Ibrahim Al-Khalidi An-Naqsabandi, mursyid tarekat Naqsabandiyah, datuk beliau. Syekh Ibrahim punya anak namanya Hajah Siti Fatimah. Hajah Siti Fatimah punya anak namanya Dr. Andus Haji Ahmad MSI. Haul lah waktu itu. Janji jam 9 pagi. Sudah jam 9 saya masih lagi dikasihkan. Sementara jauh lagi Pasir Pengarayan. Teleponlah Pak Aman. Ustadz di mana? Dikasihkan Pak. Lama lagi sampai. Tak sampai nampaknya Pak. Kenapa? Bengkok tiang cepron itu saya tabrak Pak. Itu kan jalan lurus. Jam 6 pagi. Jam 6 itu matahari baru terbit. Tak nampak. Gas tuh pula mau aja 120. Bengkok. Sampai sekarang kalau lewat situ saya tengok tiang tuh. Masih bengkok lagi.
Macam-macam perjalanan sampailah ke 2020. Mudah-mudahan kami bersahabat di dunia, bertetangga di surga. Tidak kami berdua aja, bapak-bapak ibu masuk juga. Cuman agak lama sedikit. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau bersahabat berkawan di dunia ini tak lama. Kadang kita bersahabat nih karena sama-sama ada. Ada orang, ada kita, baru sedap ketawa. Sama-sama kerja dia, kerja kita. Begitu kita tak kerja, pahit senyum kita. Oleh sebab itu kalau bersahabat karena Allah, maka insya Allah abadi sampai mati dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Mana buktinya? Nih, kita datang kemari ini karena orang hidup, apa karena orang meninggal? Kan orang meninggal. Berapa banyak orang hidup buat acara kita tak datang. Bupati, wali kota, gubernur, anggota dewan membuat open house, belalat makanan itu tak ada orang datang. Kenapa? Open house tapi hatinya tidak open heart. Tapi malam ini orang datang karena meninggal dunia. Maka kalau ada orang meninggal dunia banyak yang datang, saksikanlah bahwa orang itu orang baik. Ini menunjukkan almarhum almarhumah adalah orang baik. Coba kalau orang mati gantung diri, takut orang datang. Kau ke sana, ngeri Pak Ustaz, nanti balik entah apa-apa nampak gitu nih. Alhamdulillah, Masya Allah. Saya mohon maaf Bapak Ibu, banyak membelakang ke sana daripada kemari. Atau bapak-bapak senyum menengok saya ini macam lain, ada jeruji besi. Masya Allah, tabarakallah. Itu poin yang kedua, silaturahim. Poin yang ketiga, kenapalah kita membaca Yasin Pak Ustaz? Udah saya lipat-lipat ini. Mohon maaf nih Pak Ahmad, buku Yasin ini saya lipat beberapa lembar. Ada poin yang mau saya sampaikan. Inna nahnu nuhyil mauta, kami menghidupkan orang mati. Wa naktubu ma qaddamu wa asarahum, kami tulis amal-amalnya dulu, bahkan bekas-bekas tapak kakinya. Bekas tapak kaki bapak ibu datang malam ini kemari, itu ditulis malaikat. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamim, semuanya kami tulis dalam buku catatan yang nyata. Oh, jadi tapak kaki ditulis Pak Ustaz? Ya, kami naik mobil tadi Pak Ustaz, bekas-bekas bannya itu pun dicatat. Inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Itulah maka disuruh kita baca Yasin tiap malam. Jadi Pak Ustadz sering menceramahkan tiap malam baca Yasin. Ustadz sendiri mengamalkan apa tidak? Saya tiap malam baca Yasin. Secapek-capeknya, semengantuk-mengantuknya, kalau keluar kota udah tak buka lagi mata, habis subuh wajib saya baca. Untuk diri saya, tak saya wajibkan ke jamaah. Tapi kalau tenang, baca Yasin. Bisa sebelum tidur, atau pas bangun malam mau tahajud, atau menjelang subuh, atau sesudah subuh. Jangan sampai tinggalkan ya Yasin. Nah, jadi jangan kita berceramah, bacalah Yasin, bacalah Yasin. Ustaz membaca, jangan tanya lagi ke aku. Sesudah baca Yasin itu hadiahkan pahalanya ke almarhum almarhumah, muslimin muslimat, mukminin mukminat. Habis itu bertawassul dengan surat Yasin. Karena kata Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir, la tuqra'u fi amrin asirin illa yassarahullah. Ada perkara yang sulit, yang payah, maka dimudahkan Allah SWT. Ya Allah, aku bertawassul kepada Engkau dengan kemuliaan surat Yasin ini, maka mudahkanlah ini dan ini. Itu diantara kemuliaan surat Yasin. Saya lipat lagi bagian yang kedua. Wa in kullun lamma jami'un ladaina, semuanya nanti akan dikumpulkan, didatangkan kepada Allah. Semua. Maksud semuanya apa Pak Ustaz? Semua perbuatan kita, yang kecil-kecil, yang besar-besar. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Semuanya didatangkan. Kalau dia pedagang yang curang-curang seon, 2 on semato, 2 mato, dinampak. Kalau dia pegawai, berdatangan tanda tangan. Kalau dia dosen, berdatangan kapur tulis, papan tulis, whiteboard itu datang semua. Itu maka saya kalau mengajar di pertemuan ke-16, saya tanya,
Adik-adik mahasiswa sekalian, selama 16 tatap muka pertemuan ini, ada mungkin saya terlambat, ada mungkin saya menyinggung perasaan, saya minta maaf. Mau kalian maafkan saya? Mau, kata dia. Disangkanya saya minta maaf itu nilai A. Yang C juga. Daripada kita cari dia di akhirat. Nanti di akhirat itu berdatanganlah dia semua yang kita buat, teman. Ini dia. Wa in kullul lamma jami'ul ladaina muhdarun. Waktu itu zaman Nabi pegawai pencatat zakat. Maka kalian yang curang menghitung kambing, kalian akan memikul kambing mengembek di tengkuk kalian. Yang kalian curang menghitung sapi, kalian akan memikul sapi mengemuh di pundak kalian, kata Nabi. Waktu itu belum ada mobil. Dan kalau untuk pegawai-pegawai zaman sekarang, banyaklah nanti yang memikul-mikul mobil di akhirat. Masih bangga kalau mikul mobil. Kalau mikul bakwan, yang dulu waktu SMP makan 3 bayar 1. Nah, Ustaz macam tak pernah aja. Saya sekali pun tak pernah. Kenapa Ustaz tak pernah buat macam itu? Padahal Ustaz kan waktu itu belum Ustaz. Tapi setiap, ingat saya itu, sekarang kalau saya pergi ke sekolah saya itu, singgah saya ke warung itu, yang punya warung itu tinggal anak-anaknya sekarang, sudah meninggal. Saya tak pernah menipu mak kalian. Kenapa? Karena setiap aku makan di sini, yang kulihat itu seolah-olah emak aku. Maka kalau aku curangi mak-mak itu berarti menipu makku.
nyawa mereka, tercabut ruh mereka karena pekikan malaikat itu. Wahum yakhsimun, ketika sedang berkelahi pun tak selesai kelahinya. Kalau ada orang sedang berkelahi kan, kalau mau kita, ada orang sedang berkelahi, kemudian kita kasih tahu dia, itu ada pembagian sembako dari caleg sana. Tunggu, selesaikan kelahi ini dulu. Tapi ketika malaikat itu berteriak, sekali teriakan malaikat, tak sempat dia selesai berkelahi. Maksudnya apa? Mati kontan. Mati itu ada yang cash, ada yang kredit. Mati kontan. Tak percaya saya Pak Ustadz, teriakan malaikat bisa membuat orang mati? Pesawat Concorde kalau dihidupkan di Simpang 3, meletuplah jendela-jendela kaca orang Simpang 3 itu pesawat Concorde. Bagaimana kalau malaikat yang menjerit lebih kuat daripada suara pesawat Concorde? Macam mana rasanya mau meledak gendang telinga itu Pak Ustadz? Masuklah menyelam ke dalam laut, itu macam dicucuk besi telinga itu. Ustadz kok tahu? Kemarin saya menyelam di Lombok. Saya cuma mau ngasih tahu saya kemarin nyelam, itu aja sudah. Mau meletup dalam telinga itu pecah. Saya bilang ke instruktur, naik Pak, naik, tak tahan lagi. Sampai ke atas, baru dipencet hidung nih supaya telinga ini mendengung balik. Ustaz, naik kita ke sampan? Enggak, sedap, masuk sekali gitu. Menengok ikan-ikan, menengok, tapi tak tahan dalamnya. Begitulah mereka mendengarkan teriakan malaikat tuh, mati. Saking cepatnya mati itu macam mana? Fala yastati'una tawsiyatau wala ila ahlihim yarji'un. Saking cepatnya mati itu, fala yastati'una tawsiyatan, tak sempat meninggalkan wasiat. Sekarang orang kalau mau mati masih sempat meninggalkan wasiat. Kata dia sebelum mati, ditanya lah sama bininya, apa bang? Ada bini simpananku sana. Mati ya bang itu. Kalau mati itu udah mau datang, kata dalam surat Yasin nih, fala yastati'una tausiyatan. Saya paham, ibu memang dalam ketawa itu ada juga cemas dalam hati. Mak, kalau macam ini abang tuh nanti, insya Allah tidak ya bu ya. Amin, amin kan bu? Makin kuat amin, makin takut. Berapa kali malaikat itu menjerit membuat manusia ini mati? Nih, udah saya lipat-lipat nih udah. In kanat illa sayhatau wahidatau fa idahum jami'un ladaina muhdarun. Satu teriakan malaikat, mati sampai tak sempat meninggalkan pesan. Berteriak malaikat sekali lagi, bangkit dari kubur. Berapa kali menjerit? Sekali menjerit, mati. Menjerit sekali lagi, hidup. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum jami'un ladaina muhdarun. Kita ni kalau mati membusuk apa tidak? Ada yang busuk, ada yang tidak. Menggelembunglah perut ini karena usus tu masuk angin seminggu, 2 minggu, 3 minggu, pecah perut. Berdatanganlah cacing-cacing tanah. Lalu kemudian setelah itu mata itu pun menghitam. Habislah semua, tapi ada satu yang tak hancur, namanya azmuz zanab, ujung tulang belakang sebesar ibu jari tak hancur. Itulah yang ditunjuk Allah Ta'ala, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Bangkitlah kita balik menghadap Allah. Tapi waktu PLTA Koto Panjang mau digali, dikasih tahulah ke masyarakat, ini kampung-kampung di PLTA Koto Panjang ini nanti akan habis, kubur-kubur ini mesti dipindahkan. Akhirnya dipindahkanlah beberapa kubur, jangankan jenazahnya, kain kapannya pun tak dimakan cacing tanah. Apa dalilnya nih Pak Ustaz? Hadis Nabi, innallaha harrama arda ajsadal anbiya. Allah mengharamkan tanah memakan jasad nabi-nabi. Oh, kalau begitu ada nabi di Koto Panjang? Tak ada nabi. Kenapa jasadnya tak hancur? Al ulama warasatul anbiya.
Tapi Pak Ustadz, di kampung kami ada juga jasadnya tak hancur. Beda. Kalau dia tak hancur tapi bertambah memanjang, itu orang dimasuki setan, dukun-dukun. Kuku memanjang, rambut memanjang, kumis memanjang. Waktu digali, penggalian kubur, nampak memanjang kuku. Nah, itu berarti karena dimasuki setan, masuk setan ke dalam jasad itu. Tapi kalau dia orang soleh, maka kain, bukan satu dua saksi, anaknya, murid-muridnya yang menengok itu bercerita ke saya, nampak kami kain kafannya Pak Ustadz, dan kami buka kain penutup wajahnya, pas macam meninggal dulu, kami kuburkan. Begitulah kalau Allah mau menjaga, sampai cacing-cacing tanah pun tak mau menggigit dagingnya. Sebaliknya pula sekarang, belum mati udah digigit cacing. Habis daging itu dimakan cacing, diabetes mellitus. Golak ibu-ibu. Lalu kemudian orang yang baik-baik itu di mana tempatnya Pak Ustadz? Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin. Itu sedapnya ceramah di sini. Hafal semua jamaahnya. Orang yang baik-baik itu sibuk di dalam surga makan buah-buahan. Itulah kenapa sekarang banyak ibu-ibu tak mau makan nasi. Ibu nggak makan nasi, buah-buahan aja gitu. Iyo pula, rupanya udah habis 3 piring. Hum wa azwajuhum fi zilalin alal araiki muttaqiun. Mereka akan di surga itu bersama pasangan-pasangan mereka di bawah naungan pokok kayu, di atas kursi-kursi dipan-dipan, dan mereka bersandar di situ. Jadi begitu cuman surga itu Pak Ustadz. Macam malam mayang aja rasanya. Ini gambaran. Surga itu adalah mala a'yunun ra'at, tak pernah ditengok mata, wala udhunun sami'at, tak pernah dengar telinga, wala khatara ala qalbi bashar, tak pernah terlintas di hati manusia. Lahum fiha fakihatu walahum ma yad'un. 2 kali disebut buah-buahan. Begitulah pentingnya makan buah. Lalu apalah dapat mereka dari Allah Ta'ala? Diulang sampai 3 kali kadang waktu baca ini. Salamun qawlam mir rabbir rahim. Salamun qawlam mir rabbir rahim. Salamun qawlam mir rabbir rahim. Kenapa dibaca 3 kali Pak Ustadz? Dengarlah si Abdurrahman Sudes di Masjidil Haram, kalau pas membaca ayat-ayat penting 3 kali diulang. Mau nangis si Abdurrahman Sudes. Jamaah-jamaah umroh dari Pekanbaru pun menangis juga. Apa yang kau tangiskan tadi? Habis sudah cadet kuning. Tapi jamaah Pak Ahmad nih paham semua. Nih, masih saya lipat-lipat lagi. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq afala ya'qilun. Siapa yang kami panjangkan umurnya, kami balikkan kejadiannya macam dia dulu. Pertama dulu waktu belajar berdiri kaki dia bergoyang. Kalau udah agak tua sikit pun begitu. Dulu waktu pertama lahir pandangannya sejengkal. Dulu kata orang-orang tua dulu, katanya dulu waktu anak kecil tuh lahir macam anak tikus. Mata tuh tertutup macam anak kucing, tertutup. Anak sekarang lahir terbuka langsung. Betul tuh Bu? Ah, betul kata Ibu. Saya yang cerita tuh almarhumah Mas. Katanya dulu budak-budak kecil ini lahir matanya tertutup macam anak kucing. Anak sekarang itu lahir terbuka. Entah apa sebabnya. Entah gara-gara omaknya menonton YouTube. Begitu juga lah kita ini kalau sudah tua rupanya pandangan itu pun balik sejengkal. Saya setelah umur 40 nih yang paling saya rasakan mata sama ingatan. Dulu tajam, sekarang tapi ada juga hikmahnya. Kalau saya ceramah di depan saya banyak ibu-ibu, itu tak bisa saya bedakan mana anak gadis, mana nenek, sama aja. Yang kedua ingatan. Dulu waktu awal-awal pengajian di Akramun Nas itu tak ada saya bawa catatan. Sekarang pengajian pakai kitab, susah mengingat, susah.
Betul kata Allah Ta'ala, wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi. Kami balikkan kejadiannya. Anak-anak kecil mana dia ingat? Anak-anak kecil tuh saya tes tuh, tak ingat, susah ingat. Begitu juga kita ini kalau sudah tua, baliklah. Ini ayat Yasin ini mengingatkan kita semua. Sampai kapan Ustaz selesai ceramah ini? Sampai habis Yasin nih. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sulit bagi Allah membuat kita ini hidup lagi? Tidak. Sulitkah bagi Allah mematikan kita? Tidak. Lalu kenapa tak dimatikan Allah orang-orang yang zalim, orang-orang yang aniaya itu? Karena Allah sayang, dikasihnya waktu supaya orang itu bertaubat. Tapi kita lebih kejam dari Allah. Kalau ada orang salah, kita doakan, mampuslah hendaknya. Makanya kita ini jangan lebih kejam dari Allah. Kita doakan dia supaya dapat hidayah. Bisa? Saya tak bisa. Jamaah pula bisa. Ditutup dengan subhana. Fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Kalau anak kandung membaca, anak almarhum Musalomah, Tuan Haji, anak almarhumah Ibunda Hajah Nurani binti Kundur membaca, tak perlu disebutnya sampaikanlah pahala bacaan Yasin ini, tak perlu, karena otomatis sampai. Tapi saya karena tak ada hubungan darah, maka perlu saya sampaikan. Allahumma ausil thawabama, nanti di doa penutup, sampaikanlah pahala bacaan surat Yasin, Al-Fatihah, Qul huwallah, Qul bil falak, Qul bin nas, ayat kursi, awal Al-Baqarah, tahlil kami kepada almarhum almarhumah muslimin muslimat. Itu beda anak kandung dengan orang lain. Katanya Pak Ustadz kalau sudah meninggal dunia tak sampai. Orang meninggal dunia itu yang amalnya putus. Orang hidup kepada orang meninggal? Wah, saya tak percaya. Mana ada sampai amal orang hidup kepada orang meninggal? Salat jenazah itu amal orang hidup apa orang meninggal? Orang hidup. Yang salat itu kan orang hidup. Yang disolatkannya orang? Sampai tak amal dia kepada orang meninggal? Sampai. Kalau tak sampai, itu apa salat jenazah? Jadi nanti kalau ada orang mengatakan tak sampai amal orang hidup kepada orang meninggal, mantap pendapat kau nih. Di masjid pom bensin depan Purna MTQ saya tengok dah mulai.
Saya selalu saya tengok asal habis sholat Jumat, anak-anak muda tuh lari ke belakang. Apa yang rupanya ada nasi kotak di belakang. Saya mau mengambil, malu pula. Udah mulai di Pekanbaru. Itu diniatkan. Jadi Bapak Ibu, ini malam ini semuanya alhamdulillah. Orang mati meninggal dunia, kalau ditanya Allah Ta'ala, hai orang meninggal, mau tak kau hidup lagi? Apa kata orang meninggal? Laula akhartani ila ajalin qarib. Kasihlah aku hidup walaupun sekejap saja ya Allah. Kata Allah, kalau kau hidup sekejap kau mau apa? Fa asaddaqah, aku mau bersedekah. Tak ada dia bilang, kalau aku hidup aku mau umroh, tak ada. Kalau aku hidup aku mau haji, kata tak ada. Kalau aku hidup aku mau tahajud, tak ada. Aku mau bersedekah. Kenapa orang meninggal itu mau bersedekah? Setelah diteliti oleh para ulama, ternyata pahala sedekah sudah dapat balasannya ketika dikubur. Pahala haji nanti di surga, tapi pahala sedekah sudah dapat balasannya ketika dikubur. Jadi pernah suatu hari saya pulang ke rumah, kata almarhumah omak saya, hebat ceramah di masjid tadi. Aku mendengar ceramah tadi, rajinlah aku bersedekah lopat nih, kata dia. Kenapa gitu, Mak? Apa cerita Ustadz itu tadi? Kata Ustadz itu ada penggali kubur. Terus penggali kubur ini digalinya kubur pagi. Padahal jenazah itu biasanya dikebumikan tempat kita setelah zuhur. Jadi digalinya pagi. Waktu dia menggali kubur pagi itu lewat pengemis. Kebetulan dia ada lepat. Dipanggilnya pengemis itu, dikasihnya lepat. Pengemis, udah makan belum? Ini lepat. Habis itu dia pun menggali kubur. Sesudah digalinya, tidur dia di samping kubur. Tertidur karena capek. Saking kan sedapnya tidur, terjatuh dia ke dalam. Pas terjatuh tuh tiba-tiba datang Mungkar Nakir. Marabbuka, kata Mungkar Nakir. Dia tak ada persiapan. Gali kubur. Dipukul lah sama malaikat Mungkar Nakir tadi. Di mana mau dipukul Mungkar Nakir itu, datang lopat tuh menolong. Pukul tangan, datang lopat ke tangan. Pukul kaki, datang lopat ke kaki. Sampai akhirnya datanglah orang keluarga jenazah, tengoknya tidur. Pak, bangun Pak. Terbangun dia balik. Kalau gitu mesti sering kita bersedekah lopat nih kita almarhum. Sebetulnya inti yang mau disampaikan itu adalah sedekah. Jangan sampai tak bersedekah. Jadi ibu, bapak, besok pagi cari panti asuhan, sedekah. Antarkan makanan ke sekolah, ke pesantren, sedekah. Itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang 1 jam. Itu maka dari tadi saya nengok sana, nengok jam itu saya tengok. Jam 9:10. Saya mohon maaf kepada keluarga almarhum almarhumah. Banyak silap, banyak salah kepada para jamaah. Di akhir majlis mari kita membaca doa. Astaghfirullahalazim. 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 Dosa senengane Pak. Yang ketiga kula rada susah mireng montore demon niku riwari sedina ping sekawan ping gangsal. Ngeret gabah gak apa-apa. Yang ngeret wong di rumah sakit. Saya itu sedih banget saat itu, demi Allah saya sedih banget ketika mendengar kabar moro-moro ngotong kan itu sedih banget. Karena apa? Saya juga sami pernah ngalami, gak ada keluarga sakit, saya sendiri juga pernah sakit. Boleh jenengan mboten pernah ngalami sakit ya paling gak duwe rasa ngoten nggih. Tapi apalagi saya sebagai kepala desa. Jadi saya miris ketika warga saya banyak yang sakit. Jadi mobil siaga patokan kula mobil siaga. Pokoknya dino demon jalan bensin 200-300 dino berarti ulung lengan. Berarti lebih dari 3-4 kali ngeterowong lorong. Kalau kok bener sambat bensin ini, sakulan nih 4 juta, 5 juta, bener sambat. Kalau niku saestu miris lah ngertos warga sakit. Karena itu monggo kita ikhtiaripun bagaimana supaya tidak sakit. Contoh harus berkeringat, gayane mandi nek
besok melaku olahraga mboten. Niku dalam bentuk ikhtiar. Dan jenengan mangane enak, nggih pikirane buanter gak olahraga nanti parake. Terusno saya kasur. Ngombene legi, mangane enak, turune gak tau sore, ya pikirane banter. Teng pundi kekuatane menungso, nek gak oper ngoten nggih. Harus ada ikhtiar sehat. Ikhtiar sehat itu minimal jenengan harus berkeringat, ulek-ulek masak intak-intik, macul, boten harus olahraga. Yang penting dalam satu hari harus mengeluarkan keringat kalori. Ini dalam bentuk ikhtiar, dibarengi doa. Kadang jenengan, kadang kula sedaya mawon niku lupa bersyukur. Lupa bersyukur akan sehat itu lupa. Tangi terus sehat itu kadang lali gak bersyukur. Kadang lali gak bersyukur dianggap biasa. Padahal sehat itu nikmat sing paling nikmat itu nggih sehat. Ini muga-muga sing sakit enggal tansah tombo waras. Allahumma amin. Lah nek wis ikhtiar, lah nek wis donga kok cek diparingi gerah, piye maneh nilai babi samawati wa ma fil ard mawon. Penyakit tekone kanggo Gusti Allah ilange nggih saking Gusti Allah. Sing penting kewajiban kita sedaya sebagai manungsa nggih ikhtiar diparingi lunga. Ngoten nggih. Yang ketiga, yang keempat nggih, nembe mawon dalam tahlil kubra kalau winginane kula menyampaikan enten ukurne enten badhe bangun pager dan lain-lain kedah lapor riyen kersane kula cek kersane mboten enten gegeran nembe mawon kan rong dina nggih dongadem enten bacokan ireng jenengan dongadem bacokan wong salat jamaah subuh dibacok telu mati sing baca umure swidak 7 tahun. Swidak 7 tahun. Gara-garane napa? Gara-garane tritese digawe dalam Pak RT. Sing dipateni niku Pak RT nih. Hati-hati teh. Hati nih. Aja kok slomar-slomar mau patoki ya. Paling sik dhewe mati RT kami tuwane. Jelas niku nggih. Makanya nek urusan bab tanah niku aja dilele monte. Kula wanti-wanti nek badhe bangun napa mawon izin riyen. Aja wedi nyangoni bang mboten. Nek kami dhewe njaluk sawu kandhane kula, mboten. Kalau butuhane genahno batas tanahnya masing-masing. Aja sampai dibangun pager pondasi geger. Nate lagi kalau kodok badhe bacok nate. Lah kami kok iki gedene sakmene celurit Melayu niku. Saestu. Kula sing mandhap ngenteni kula operasi yoga kula teng Surabaya dinteni sak mulai seminggu. Nembe wantun ndamekno iki niku. Takok ini. Dibacok tenan nek urusan tanah. Makane kula wanti-wanti nek bab tanah badhe bangun napa mawon pondasi pager lapor Pak RT yen. Maka diterusakan teng Pak Wo, makanya kula mandap iki lho batasen iki nggo cebloki banyu nonton nembe di pondasi. Kersane naudzubillah min dzalik boten enten kedadian bacok-bacokan gara-gara tanah. Kawan, kula sampaikan bahwa Bojonegoro sebentar lagi ada program ayam petelur. Program Pak Bupati untuk ketahanan pangan berupa ayam petelur. Mekanismenya masih digodok, perbuknya sudah turun, jadi duit desa digawe untuk memberikan warga yang memenuhi kriteria untuk ternak ayam petelur. Carane piye Pak Ngi, carane piye bagi tasik digodok mangke enten sosialisasi. Kula suwun gara-gara ayam petelur aja gegeran. Sing olah ayam petelur sing gak engko geger neh. Jadi tujuannya apik malah dadi Allah, ngoten nggih kula suwun karena itu program bupati. Ngoten nggih. Yang kelima,
Saya kemarin mewakili Sukosewu untuk hadir di Jawa Timur, di Surabaya, undangan Ibu Gubernur dalam hal koperasi merah putih, koperasi desa merah putih. Jadi di desa juga dibuat untuk membuat koperasi merah putih. Kalau di biar nang KUD, sepuh-sepuh aslinya gitu. Nang KUD saya mantune Pak Harto gawe koperasi merah putih. Di biar para tuane Mbah Harto gawe KUD, saiki mantune Pak Prabowo jadi presiden gawe koperasi merah putih desa yang nanti menangani semua urusan, ya token, ya pupuk, ya LPG, ya simpan pinjam, ya ini bank kredit ya enten napa niku urusan pupuk nggih lebet sedaya mawon nanti di bawah naungan koperasi merah putih. Mekanisme lanjutan kita tunggu juknis juklake saking pemerintah pusat. Terakhir pinjam JTW jamaah talil wanita. Nggih, kula suwun nek boten enten kerapetan utawi awake dengan segera sehat diupayakan diparingi contoh, langkrang diparingi contoh mriki kompak kersane langkrang padhe nih contoh mriki saged jamaah talim wanita pun saged kompak. Nggih. Mekaten ingkang saged kula sampaikan mbok pilih enten kelinta-kelintir kula anggene menyampaikan sepatah dua patah kata utawi kirang resepaken dhateng manahipun panjenengan sedaya kula nyuwun gungipun pangapunten ingkang sak kathah-kathah. Tidak ada yang lebih cukup kecuali bersyukur, tidak ada yang lebih nikmat kecuali sehat. Mugi-mugi kula panjenengan selalu anggadai rasa bersyukur nikmat saking Gusti Allah Subhanahu wa taala akan diberinya kesehatan kita semua. Allahumma amin. Mekaten saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.